Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Adi Dermawan Setiawan yang sekarang duduk di kelas 12 IPA 3, yang dimana saya akan menjelaskan tentang tugas sejarah yang berjudul Demokrasi Terpimpin. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ini supaya saya dapat nilai bagus. Oke teman-teman, tunggu videonya, ikuti dan dengarkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan menganalisis demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 19 tahun 1956. Kenapa demokrasi terpimpin? Ada beberapa hal yang melatar belakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis. Di masa demokrasi liberal, gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya, pembangunan ekonomi pun tidak berlangsung dengan lancar. Konstituante juga gagal menyusun undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan undang-undang dasar tahun 1990. Demokrasi terpimpin diawali oleh ajuran Presiden Soekarno untuk menggantikan undang-undang dasar tahun 1960 kembali ke undang-undang dasar 1945. Karena usulan tersebut mengandung pro kontra di kalangan anggota konstituante, diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya 269 orang setuju untuk kembali ke undang-undang dasar tahun 1945, sementara 199 orang tidak setuju untuk kembali ke undang-undang dasar tahun 1945. Namun hasil pemungutan suara tidak dapat dijalankan karena anggota yang menyetujui usulan Presiden Soekarno tidak mencapai 2/3 bagian seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 Undang-Undang Dasar tahun 1950. Karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang berisi tidak berlaku kembali Undang-Undang Dasar tahun 1950, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, dibubarkannya konstituante, pembentukan MPRS dan DPRS. Kalau begitu, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi lainnya? Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadi kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat ini. Akibatnya presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas. Di masa demokrasi terpimpin, anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden dan kebijakannya. Tidak hanya partai politik, pers pun dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Beberapa oknum membatasi kebebasan pers, sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri saat itu. Peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat. Mereka diambil senjata dan ditugaskan sebagai pelindung. Khususnya bagi Presiden Soekarno, paham komunis juga menyebarkan dengan cepat.
khususnya karena terdapat hubungan timbal balik antara PKI dan Presiden Soekarno. Di sini saya sudah menjelaskan tugas sejarah yang diberikan oleh Sir Amri. Jadi di sini guys, saya hanya minta like, subscribe, dan komen di bawah ini supaya dapat nilai bagus diberikan oleh guru saya. Sekian teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Oke. Sekian videonya. Oke.